Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Sayyidah, NIM 1812628. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan materi model-model pembelajaran anak usia dini. Sebelum kita ke materi, sebaiknya kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung ke materi, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Adapun komponen model pembelajaran, yang pertama itu ada konsep, tujuan, materi atau tema, langkah-langkah prosedur, metode, alat atau sumber, dan teknik evaluasi. Model pembelajaran yang pertama itu model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran berdasarkan kelompok masih banyak digunakan pada PAUD di Indonesia. Namun, perkembangan model pembelajaran selalu berkembang. Kini sudah banyak PAUD yang menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif. Model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya anak dibagi menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Apabila dalam kelompok terdapat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan lain sejauh di kelompok lain tersedia tempat. Namun, apabila tidak tersedia tempat, maka anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu, bisa di dalam kelas yang telah disediakan guru yang disebut dengan kegiatan pengaman. Pada kegiatan pengaman, sebaiknya disediakan alat-alat yang lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema atau subtema yang dibahas. Lalu yang kedua ada model pembelajaran sudut. Kegiatan belajar dengan menggunakan model berdasarkan sudut-sudut kegiatan, menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya yang membedakan hanya sudut-sudut kegiatan yang selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema dan subtema yang dibahas. Lalu yang ketiga itu ada model pembelajaran area. Model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan pada anak untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat itu ada model pembelajaran sentra. Berdasarkan terakhir tentang pembelajaran di PAUD adalah model pembelajaran berdasarkan sentra yang mempunyai ciri utama yaitu pemberian kebijakan atau scaffolding untuk membangun konsep, aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep densitas dan intensitas bermain. Model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain dan pada saat anak dalam lingkaran. Pada umumnya, pijakan atau dukungan dalam model pembelajaran dalam model ini untuk
berkembangnya si anak, yaitu pijakan setelah bermain. Pelaksanaan model pembelajaran terakhir ini masih berada pada tahap rintisan yang masih dilaksanakan oleh beberapa PAUD yang diperkirakan memungkinkan karena model ini membutuhkan persiapan yang cukup matang dengan sarana bermain yang lebih lengkap. Masing-masing model pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan serta memerlukan kondisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru dapat memilih model pembelajaran yang akan digunakan dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia, serta faktor pendukung lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.